إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salatul Jumat yang dirahmati Allah.
Mari senantiasa untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, sehat walafiat, ditetapkan iman Islam sehingga saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salatul Jumat. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar adalah nikmat kemerdekaan. Dan para pendahulu kita khususnya panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang menyusun Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45, dalam salah satu alineyanya mereka menyatakan atas berkat rahmat Allah. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sampailah bangsa Indonesia di gerbang kemerdekaan. Kenapa kalimat ada satu kata kalimat rahmat Allah? Karena mereka menyadari perjuangan bangsa Indonesia selama kurang lebih 350 tahun dengan persenjataan apa adanya menghadapi tentara penjajah yang persenjataannya jauh lebih canggih zaman itu. Sama-sama kita maklum persenjataan bangsa Indonesia yang kita kenal dengan sebutan bambu runcing. Secara akal tidak akan memperoleh kemenangan. Nah, disinilah rahmat dan pertolongan Allah. Akal tidak lagi dikedepankan, akal tidak lagi bicara, adalah iman dan keyakinan. Karena mereka menyadari wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Engkau tidak melemparkan satu benda. Mungkin zaman perjuangan pendahulu kita mereka tidak melontarkan bambu runcing, tidak melontarkan tombak, walakinnallaha rama. Tetapi Allah lah yang melontarkan tombak bambu runcing kepada kaum penjajah. Sama halnya seperti Nabi dan para sahabat ketika dalam perang Badar, umat Islam di bawah pimpinan Rasul dalam keadaan berpuasa karena terjadinya pada tanggal 17 Ramadan perang Badar itu. Umat Islam dalam keadaan berpuasa. Hanya 313 orang menghadapi tentara kafir yang tidak berpuasa 1000 orang. Dalam keadaan diserang tentunya persenjataan ala kadarnya jauh lebih hebat dari kaum kafir yang menyerang. Disinilah kembali Rasul dan para sahabat merasakan rahmat dan nikmat Allah. Perang Badar dimenangkan oleh Rasul dan para sahabat dalam keadaan berpuasa, persenjataan ala kadarnya dengan jumlah tentara 1:3. Sama halnya yang dihadapi oleh kaum pendahulu kita. Karena ini rahmat dan hidayah Allah. Bagaimana kita sebagai penerus dan penikmat kemerdekaan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba."
Inilah yang Allah ajarkan kepada Rasul dan disampaikan kepada kita umat Islam khususnya ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemerdekaan adalah pertolongan Allah, kemerdekaan rahmat Allah. Ketika sudah merdeka dan menang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, karena negara sudah aman, banyak investor yang masuk ke negeri ini. Bagaimana kita mensyukurnya? Yang pertama, Allah ajarkan melalui Rasulullah dan Al-Quran, fasabbih bihamdi rabbik. Inilah cara mensyukuri nikmat kemenangan kemerdekaan. Yang pertama, bertasbihlah, mengakuilah kehebatan Allah, bihamdi rabbik, dengan cara memuji Allah. Jangan mengedepankan akal, tapi iman dan keyakinanlah yang harus terdepan. Syukuri nikmat kemerdekaan. Dengan apa? Karena kemerdekaan rahmat, maka cara meriahkannya, cara mensyukurinya juga dengan syariat Islam. Karena umat Islam Indonesia mempunyai angka 317. 17 Ramadan adalah diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk umat Islam. Dan salah satunya, idza jaa nasrullahi wal fath, pedoman kemenangan, caranya berpedoman kepada Al-Quran yang diturunkan tanggal 17 Ramadan dengan cara fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Kemudian ada angka 17 yang lain, 17 rakaat salat kita sehari semalam. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah dari pekerjaan yang keji dan munkar. Dan angka 17 yang lain adalah 17 Agustus yang merupakan pangkal dasar kemerdekaan Republik Indonesia ini. Cara mensyukurinya, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, dengan bertasbih, mengakui kehebatan dan kebesaran Allah, wastaghfir, dan banyak bertakbir istighfar. Mungkin kemarin malam sudah kita laksanakan tasyakuran dengan cara berzikir, munajat kepada Allah. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha fabisal qarar. Tidakkah kamu menyaksikan sekelompok manusia yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Kemerdekaan adalah nikmat, jangan diganti, dirayakan dengan kekufuran dan kemaksiatan. Kalau dilaksanakan seperti itu, jahannam yaslaunaha, jahannamlah, neraka jahannam tempat kediaman mereka. Mungkin kita beranggapan jahannam, neraka ada di akhirat, betul. Di dunia pun ada neraka. Neraka panas, hidup keadaan panas, panas dengan sebab maksiat yang terjadi di negeri ini. Cara meredamnya dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, berhadapan dengan kaum kufar yang menyatakan, wa idh qala Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Tantangan kaum kafir Madinah saat itu kepada Rasul, minta diberikan azab kalau betul-betul Al-Quran dari sisi Allah. Minta diturunkan hujan batu dari langit. Sehingga Rasul sedih dan mengkhawatirkan akan terjadi azab sesuai dengan permintaan kaum kufar.
Kesedihan Rasulullah terbawa dalam qiyamul lail. Dalam sujudnya beliau menangis, khawatir terjadi azab. Karena ketika azab terjadi, bukan hanya kaum kufar dan kaum maksiat, orang-orang yang beriman pun akan berimbas. Ketika sujud, Rasul menangis, Allah turunkan ayat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka para pelaku maksiat kalau di antara pelaku maksiat saat itu engkau berada di tengah-tengah mereka. Madinah, Mekah aman karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud beliau beranjak ke duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua beliau pun menangis dan tangisan tambah kuat, aras bergetar makin kuat. Apa yang ada di pikiran Rasul? Sekarang saya ada, Mekah Madinah aman. Bagaimana umat kelak nanti di seluruh dunia, manusia semakin banyak, maksiat semakin merajalela. Tangisan Rasul makin kuat menggetarkan aras. Lalu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jika akan turun azab kepada mereka sesudah Nabi wafat, di luar Mekah Madinah tidak akan ada azab kalau di antara pelaku maksiat di masing-masing negeri masih ada orang-orang yang beristighfar. Oleh karenanya ajaran Allah melalui Rasulullah, cara mensyukuri kemerdekaan, wastaghfir, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Mudah-mudahan para generasi kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat. Nikmat jangan dibalas dirayakan dengan maksiat, tapi nikmat dirayakan dengan syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min kulli dzambin azim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. رضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.